gitu. Jadi konsep ini tolong dipahami. Jadi ibu rumah tangga, Allah menempatkan sampean Bu jadi ibu rumah tangga. Bu Adawiyah dikaruniai suami yang gagah, tampan, rupawan, namanya Pak Najib. Ya Pak Najib. Ya Allah nempatinya di situ. Untuk taat kepada Pak Najib. Ya wis, Pak Najib pernah merintahin bermaksiat pada Allah? Enggak. Pak Najib tanggung jawab, melindungi, mengayomi, mau KDRT? Enggak. Nyayangi, sehat fisik dan batinnya sehat. Wis Pak, Bu Adawiyah, tinggal nerimo. Nggak usah lihat yang muda-muda, karena yang muda juga nggak mau sama Bu Adawiyah, udah tuir. Lah iya apa enggak? Iya. Tinggal nerimo gitu. Nerimo, udah itu ulang di situ. Lah kapan berubah? Kapan kok berubah? Lah Allah Subhanahu wa taala sudah nyabut suaminya, diambil suaminya. Iya, diambil suaminya. Masih muda, ada yang naksir. Yang ditaksir juga mau. Jadilah nikah, namanya Bu. Ya enggak apa-apa, karena memang sudah waktunya. Mudeng atau enggak? Iya. Ini sudah waktunya nikah. Iya, waktunya lulus. Jangan waktunya lulus gak lulus biar dikasih duit gitu. Iya, paham ya? Kapan waktunya pindah kerja? Ketika dikerja, kebijakannya sama sekali tidak mendukung kita. Ibadah nggak bisa. Pembagian hasilnya sama sekali gak manusiawi. Itu saya rasain itu. Saya rasain. Benar-benar saya rasain. Saya ngajar kelas bertumpuk-tumpuk. Kalau bahasa sini zaman dulu tuh saya menghasilkan berapa sekian juta lah gitu. Iya, saya freelance. Kalau di kita kan 50-50, ya freelance ya 50-50. Enggak, saya ngasilin berapa juta masuk ke saya, transport plus SPP yang masuk ke saya itu cuma 300 sekian. Ya nggak mau saya, itu nggak masuk hitungan. Nggak masuk, udah waktunya pergi, ngadep saya masukin ke yayasan sekian. Kenapa kalau saya dapatnya sekian, udah plus transport lagi, balik modal aja kagak, nombok iya. Ya kami bisanya segitu, ya, saya maunya 50-50. Nggak bisa. Kalau nggak saya keluar aja, keluar saya. Lah nggak cukup rezekinya, lah iya kan? Nggak cukup, habis waktunya, nggak cukup rezekinya. Lah itu kalau emang seperti itu berarti Allah menghendaki kita, iya keluar gitu. Yang awalnya bisa ibadah dan sebagainya, jadi nggak bisa ibadah. Iya. Ada beberapa orang konsultasi, Ustadz dapat kerja di sono di daerah di luar lah gitu ya. Tapi sholatnya sulit, sholat Jumatnya sulit. Kalau mau sholat Jumat harus berpuluh-puluh kilo, nggak ada masjid, sholatnya harus nyuri-nyuri. Katanya, ente pengen jadi hambanya Allah toh? Iya. Di sini nggak ada kerjaan, ada sih, tapi nggak segede sono gaji nih. Di sini wae emang kenapa? Ya kalau ente hidup bisa pulang, kalau mati di sono yang nyolatin siapa? Oh iya juga ya. Lah iya apa enggak? Yang ngurusin siapa di sono? Oh iya ya. Ya kalau kerjaan duitnya banyak, nggak bisa jaga agama, nggak bisa jaga diri, anak-anak nggak terjaga, ngapain dipertahanin? Jadi kita ditaruh di posisi apapun, itu maksudnya pinterlah kita, terima. Yang ditaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi pedagang. Dia dagangnya itu apakah dia harus nyogok sini, nyuap sono, nyuap sini? Enggak, dia dagang bagus-bagus. Ketika berdagang apakah harus melanggar syariat? Enggak.
Mendolimi karyawan? Enggak. Rezekinya cukup? Cukup. Wes rela jadi pedagang. Masuk surga insya Allah, asalkan taat. Wong syarat masuk surga itu enggak harus hafid Quran. Ada enggak syarat masuk surga harus hafid Quran? Ada? Enggak ada. Syarat masuk surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Sampai jadi karyawan di perusahaan. Di perusahaan tersebut sampean enak, bisa kajian banyak, baca Quran bisa, sholat tepat waktu bisa, rezeki berlebih-lebih gitu. Ya nggak usah pengen jadi ustadz, mudeng ya, nggak usah pengen jadi ustadz. Biarkan yang ustadz aja jadi ustadz. Sampean memang dari awal jurusannya bukan ustadz. Dunia itu memang kadang aneh. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan jadi ustadz gak mau, kadang malu dipanggil ustadz. Giliran yang gak jurusan ustadz pengennya mengustadkan, ayo kono. Karena mengapa? Kurang adab. Lah kalau nggak mau jadi ustadz, jangan jurusan agama dari dulu. Iya, jangan jurusan agama dari dulu. Karuan. Kalau emang sudah jadi ustadz, nerimo aja jadi ustadz. Kalau emang jadi karyawan di PT, nggak usah pengen jadi ustadz. Lah terus jadi muridnya ustadz atau badalnya ustadz. Mudeng ya. Iya, ada orang yang Allah tempatkan untuk menjaga ilmu hadis, ngapal hadis, ilmu hadis. Sampean Allah tempatkan di ilmu hadis. Jangan melangkah ke fikih. Artinya kalau spesialisasimu di hadis, jangan berlebihan membicarakan fikih, bukan jurusanmu. Iya. Kata para ulama, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapapun yang berbicara bukan dalam takhususnya, dalam spesialisasi dia, akan datang dengan perkara yang aneh-aneh. Coba saya ngomong masalah kesehatan gigi, pasti aneh-aneh yang saya omongin. Iya apa enggak? Karena saya enggak ngerti gigi. Saya bicara kesehatan mata, pasti aneh-aneh. Bukan jurusan saya. Itu yang kita saksikan sekarang. Yang jurusan agama diem, yang enggak jurusan agama malah berani ngomong. Ya Allah, ya Rabb, enggak ngerti apa-apa, nyampein agama, yang ngerti agama justru malah diem. Paham ya? Sama ini ditetapkan Allah, ditaruh Allah jadi pejabat. Apakah sampean ketika jadi pejabat dulu perlu nyogok sono sini? Enggak. Apakah harus nyogok ketua partai biar jadi nomor 1? Enggak. Bakar duit? Enggak. Kampanyenya bersih. Ya wes. Sampean jadi pejabat, entah apa namanya, anggota DPR, wali kota, gubernur, apapun namanya, jadi pejabat, sampean enggak perlu nyogok, enggak perlu apa, kerjaan juga enggak harus melanggar syariat Allah. Sabar di situ boleh ya, sabar aja. Iya. Kapan sampean pergi? Ketika di instansi sampean harus melanggar aturan Allah, pergi Pak. Iya, pergi. Kalau di instansi sampean jadi apa instansi apapun, ASN apapun, kalau di instansi sampean harus melanggar syariat Allah, berarti sudah waktunya pergi. Harus melanggar ono, menerima suap ini, nyuap sono, setoran ono, setoran ini, malakin sono, malakin sini, kong kali kong marab dana. Kalau enggak malak sendirian nanti dijebak apa, pergi wae, cari selamat dunia dan akhirat. Berarti Allah sudah menghendaki sampean untuk berubah. Mudeng. Iya, di kajian itu Pak, kajian saya juga kayak dulu ngisi tahsin lah ya, kajian tahsin itu beberapa kali dulu ada orang awalnya 10 Pak Bu, dari 10 jadi setelah 4 bulan jadi 8.
Setelah 8 bulan jadi 6. Setelah setahun jadi 4. Nah 4 itu 2 tahun bertahan atau 1,5 tahun. Setelah itu 4 itu unik. Murid saya itu dulu ada perumahan, gak usah sebutin. Nanti minggu pertama yang datang AB, minggu kedua CD, AB-nya enggak. Minggu ketiganya datang lagi AB, CD-nya enggak. Minggu keempat CD yang datang AB enggak datang. Akhirnya saya bilang, Pak, saya pamit. Iya, saya pamit. Kalau sampean 2 orang tapi rutin ngaji, sebutin, saya dulu punya murid 1 orang ini. Tiap waktunya ngaji dia datang ke rumah, datang sendiri, dilayani, saya layani. Karena dulu saya pernah ngaji Bulughul Maram ke kiai, itu saya berdua. Iya, awalnya berpuluh-puluh, tinggal berdua, 2 biji saya sama teman saya ngaji Bulughul Maram itu ke kiai. Nah sama kiai tetap dilayani, udah. Nah tapi kalau sampean 2 ini sekarang datang yang ono enggak, besok yang ini datang yang ono enggak. Saya bilang mending saya di rumah baca buku, nulis buku, atau mending daripada enggak jelas, tak bilang gitu. Oh ya udah Pak Ustadz kalau gitu mohon maaf. Iya dimaafin, tapi saya minta maaf juga ya, saya nggak bisa gitu. Iya, ngaji meskipun 1, 2 asalkan rutin semangat. Tapi kalau kita ngaji orang kok nggak konsisten gitu ya, kok tak tinggalin. Nah ini udah waktunya, udah tanda-tanda Allah nyuruh kita untuk berpindah posisi. Paham ya? Ya, wallahu a'lam. Kalau kita sudah ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merubah posisi sendiri, itu kata Ibnu Athaillah, bodoh tingkatan yang paling bodoh, lebih bodoh daripada bodoh kuadrat. Kan ada bodoh biasa, bodoh murakkab, bodoh terbodoh, kata Ibnu Athaillah yang itu. Kenapa kok disebut bodoh? Kita nggak tahu dengan Allah, berarti nggak kenal. Berarti kita nggak kenal, belum kenal. Iya, kata para ulama, man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenal Allah akan mencintai Allah. Wa man ahabbahu radiya bihi. Yang mencintai Allah akan ridho dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah kita ditempatkan untuk jaga agama. Wis bismillah jaga agama. Enggak usah terus jadi pindah, terus jadi jaga keamanan, jaga pendidikan. Maksudnya gitu. Allah menempatkan kita untuk menjaga benteng pendidikan. Udah tekuni bidang pendidikan, dari situ masuk surganya. Allah menempatkan kita untuk menjaga agama melalui perdagangan, ekonomi. Ya wis, fokus di situ. Sukses. Asalkan mau berkembang, mau belajar manajemen, belajar pengembangan, iya, sukses. Yang Allah buka dia untuk jualan bakso segerobak, ditekuni. Nanti meskipun jualan bakso di gerobak, kalau punya 200 gerobak, sukses itu. Dia apa enggak? Gerobaknya di depan, di belakangnya kios. Wah, untuk makannya di dalam kios. Punya 200, sukses atau enggak? Ya sukses. Iya. Yang Allah Subhanahu tempatkan kerjaannya jadi tukang masak, ya tekuni, asalkan enggak melanggar perintah Allah, cukup rezekinya, tekuni, insya Allah sukses semua, asalkan ridho dengan yang Allah bagi. Yang membuat kita ribet pekewo sendiri itu adalah ketika tadi itu, iya, belum waktunya pindah malah sudah pindah, belum waktunya berubah malah berubah. Ya wis, kadang-kadang berantakan, kadang-kadang loh ya, kadang-kadang berantakan akhirnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di dalam atau di luar tema? Tafadhal.